Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan penyajian cerita tentang Putu Wijaya yang berjudul Suap. Teman sebelah saya akan membacakan tentang penyajian cerita tersebut. Baiklah, saya akan menyajikan dan membacakan tentang Suap Putu Wijaya. Cerpen ini menceritakan tentang kasus penyuapan berawal dari tokoh saya sebagai juri yang disuap uang untuk memenangkan lomba lukis internasional. Tokoh saya ragu-ragu dalam menerima uang. Sebenarnya dia menginginkan uang itu untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi istri dan anaknya. Tetapi di samping itu, tokoh saya takut masuk penjara. Keadaan dipersulit dengan dibuangnya amplop yang berisi uang suapan oleh adik anak dari tokoh saya. Apapun yang saya lakukan sekarang, saya sudah basah. Tak menolak dengan tegas berarti saya sudah menerima. Dan tidak kemampuan saya untuk tidak segera menolak karena pengalaman tak dipercayai. Tokoh saya merasa pasrah. Setelah 3 bulan 10 hari berlalu, si pesuap tidak kunjung datang dan penemuan pemenang lomba sudah terlampau lama. Akhirnya tokoh saya bertekad untuk membuka amplop. Disitulah terdapat plot twist yang mengakibatkan tokoh saya dihajar habis-habisan oleh para tetangga. Putu Wijaya dikenal sebagai novelis, cerpenis, dramawan, dan wartawan. Ia lahir tanggal 11 April 1948 di Putri Anom, Tabanan, Badung. Nama lengkapnya adalah Gusti Ngurah Putu Wijaya. Dari namanya ini dapat diketahui bahwa ia berasal dari keturunan bangsawan. Ayahnya bernama Gusti Ngurah Raka. Putu Wijaya pernah menikah dengan Reni Jasungan sekitar tahun 1980. Tetapi usia perkawinan mereka tidak berlangsung lama. Dia menikah lagi dengan Dewi Pramunawati dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Gusti Ngurah Taksu Wijaya. Kelebihan dari cerpen tersebut, yang pertama unsur intrinsik, yaitu tema yang diambil menarik dan relevan di masa sekarang, yaitu tentang kemanusiaan. Kedua, alur menggunakan alur maju sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Terdapat plot twist yang menarik di akhir cerpen, yaitu ketika tokoh atau saya membuka amplop dan ternyata isi amplop bukanlah uang suapan, melainkan hanya kertas tumpukan kertas putih. Sudut pandang. Menggunakan sudut pandang pertama ditandai dengan adanya kata ganti atau saya sehingga memudahkan pembaca masuk ke dalam isi cerpen. Terdapat amanat secara implisit bahwa kita harus menghindari suap karena suap merupakan perbuatan yang buruk yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kita tidak boleh ragu-ragu dan harus berani dalam mengambil keputusan. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki karena masih banyak orang lain yang kurang beruntung daripada kita. Selain itu juga terdapat amanat secara eksplisit, yaitu kalimat yang diucapkan oleh istri dari tokoh saya bahwa jangan melakukan sesuatu yang tidak baik, nanti tidak akan pernah baik. Unsur kebahasaan, bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi cerpen. Ini adalah kelemahan unsur intrinsik. Tokoh dan penokohan. Banyak tokoh di dalam cerpen yang memiliki watak kurang baik dan tidak patut untuk dicontoh, seperti tetangga yang mengganti isi amplop dengan kertas dan mencuri uang suapan. Adapun yang suka usir, tokoh tamu atau pesuap memiliki watak tidak punya malu, dibuktikan dengan kalimat tanpa mengenalkan dirinya. Dia menyatakan keinginannya untuk menyuap dan progresif. Dibuktikan dengan tokoh tamu atau si pesuap terus mendesak agar keinginan untuk menyuap itu berhasil. Tokoh saya memiliki watak kurang tegas, dibuktikan saat pesuap atau tamu menyodorkan uang. Tokoh saya hanya diam dan tidak menjawab. Suka bimbang, dibuktikan dengan tokoh saya yang enggan menerima uang karena takut masuk penjara dan neraka. Di samping itu, tokoh saya sebenarnya ingin menerima uang itu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kurang bersyukur dan kurang bijaksana, dibuktikan dengan kalimat tokoh. Kenapa orang lain boleh bahagia dan saya hanya kelelep kemiskinan karena membela kesepian? Jauh lebih baik makan suap meskipun dihukum. Adapun kesimpulan yang bisa kami paparkan dalam cerpen Putu Wijaya yang berjudul Suap, yaitu memberikan
bahwa kita harus menghindari suap karena suap merupakan perbuatan yang buruk yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kita tidak boleh ragu-ragu dan harus berani dalam mengambil keputusan. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih.